Anggi. Pencegahan faktor lingkungan. Eliminasi atau subjektis 2. Membuat jarak atau memasang antara bahan kimia dengan pekerja. 3. Federasi. 4. Alat pelindung diri pakai kerja, alat pelindung kepala, melindung telinga, pelindung hidup, atau napas. Next. Judul jurnal. Analisis resiko bahan kimia berbahaya di laboratorium kimia organik. Jurnal Matematika dengan pembacaan volume dan halaman. Volumenya 13, nomor 1, halamannya 49 sampai 70, tahun 2019. Pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Susan. Baik, selanjutnya yaitu ada penulis. Penulisnya itu I. Dewa Putu Subamia, yang keduanya Ni Nyoman Widiasih. Reviewernya Amni Sofiati, Andin Maulida, Anggi Oktaviani, Salsadila, Susanti, Vidya Wulansari, dan Widianti. Tanggalnya 24 Maret 2021. Tujuan penelitiannya itu berbahaya, jenis risiko, serta tingkat risikonya terhadap pengguna atau pekerja laboratorium kimia organik FMIPA Undiska. Next. Susan. Selanjutnya, mohon maaf tadi sinyalnya. Yang selanjutnya subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya itu pengelola dan pendiska. Objek penelitiannya itu bahan kimia yang dipakai dalam aktivitas di laboratorium kimia organik FMIPA Undiska. Penelitian dilakukan di laboratorium kimia organik jurusan kimia FMIPA Undiska. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai yaitu deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mengidentifikasi bahan kimia yang digunakan, mengidentifikasi bahaya, kompilasi, dan integrasi informasi karakteristik bahan kimia, analisis dikeluarkan MSDS, dan rekam pemakaian bahan kimia, analisis hubungan antar paparan pemakaian dan tingkat risiko bahaya. Next. Di sini ada hasil penelitiannya. Yang pertama itu dapat di Laboratorium Kimia Organik FMIPA Undiska sebagai berikut, yaitu iritan, harmful, toxic, very toxic, corrosive, flammable, highly flammable,
extremely flammable, explosive, oxidizing, dangerous for the environment, flammable solid, flammable liquid, flammable gas, dan poison dan inhalation. Yang kedua itu ada jenis risikonya. Jenis risikonya itu risiko keracunan, berbahaya bagi kesehatan, korosif, dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, potensi menimbulkan ledakan, kebakaran dengan menghasilkan panas, kerusakan ekosistem. Yang ketiga, tingkat risikonya berpotensi sangat berisiko bagi kesehatan pengguna laboratorium maupun lingkungan pada tingkat cukup berbahaya. Implikasinya kesadaran implikasinya itu kesadaran penggunaan lab kimia terhadap risiko pemakaian bahan berbahaya. Itu saja. Mohon maaf jika suaranya sedang ribet. Terima kasih. Buka sesi pertanyaan bagi yang mau nanya, bisa chat atau di kolom komentar. Ada yang mau bertanya? Ayo silakan bertanya untuk kelompok 3 ini. Ya, jadi tentang faktor bahaya lingkungan khususnya dari bahan kimia. Apalagi mungkin ya kemarin kan kita juga baru kejadian ya yang Pertamina RU6 itu. Nah, mungkin bisa kalian tanyakan hal-hal terkait dengan bahan kimia atau mungkin yang lain juga boleh seperti itu. Khususnya kalau kelompok 4 ini satu orang lah ada yang nanya, nanti yang lainnya boleh juga kelompok lain. Iya, silakan. Nggak ada nih. Nanang. Nang? Ya, iya Pak. Ya. Silakan Nang, tanya Nang. Dulu Pak, mikir dulu Pak. Dewi ada nggak Dewi? Enggak, Pak. Terkait dengan bahan kimia, siapa tahu kamu nanyakan yang kemarin. Iman. Halo Man. Halo Pak. Ya, mau nanya nggak?
Iya, Pak. Dipikir dulu, Pak. Masih mikir. Ada yang mau bertanya nggak? Anggi itu di kolom chat ada ya? Iya Pak, udah masuk si Endang nanya. Ya. Ada lagi nggak 2 orang lagi penanya? Anggi mau nanya, Iya, Pri, nanya apa? kalau misalkan pekerja di bagian lab bahan kimia atau yang berhubungan langsung sama kimia dalam jangka waktu yang lama atau mungkin bertahun-tahun, itu tuh ada resiko bahaya bagi kesehatannya nggak sih, walaupun pekerja tersebut udah safety, udah pakai APD, maksudnya resikonya tuh ada enggak gitu? Pri, Non, maaf gresek-gresek suaranya. oh iya tah, Iya, chat Bea. yaudah ya chat aja ya. Ada lagi yang mau nanya? Tinggal 1 penanya lagi. Bobby mau nanya tah? Iya, tadi mau nanya gitu. Itu kan pekerja tuh yang menggunakan APD itu setiap kali bekerja. Itu penggunaan APD itu hanya mencegah untuk sementara. Apakah ya pasti kelamaan juga masih terpapar lah sedikit walaupun menggunakan APD itu. Terus dari pabriknya itu apakah ada yang benar-benar menjaga itu pekerja itu menggunakan APD yang tidak terpapar gitu, seandainya tidak terpapar penyakit di masa yang akan datang gitu. Ada nggak APD itu apa pabriknya gitu? Misal itu kayak membuat ini APD ini mencegah ya mencegah gitu, APD untuk mencegah agak ya maksudnya apa ya, kayak mencegah itu tidak terkena gitu di masa yang akan tidak pernah terpaparnya gitu dari penyakit akibat kerja gitu. Gimana Bob, nggak ngerti? Oh iya, jadi gini,
penggunaan APD kan untuk pekerja itu untuk mencegah dari penyakit akibat kerja gitu. Tapi kelamaan itu pasti juga terpapar juga. Nah, yang aku mau tanyain itu, ada nggak sih itu APD yang benar-benar tidak terpapar gitu dari penyakit akibat kerja gitu? Maksudnya gitu. Oh iya, paham, paham, paham. Oke, makasih Bobby. Oke, beri waktu materi untuk mencari jawabannya ya.
Halo. Oke. Gimana kelompok 3 sudah dapat jawabannya? Waalaikumsalam. Kelompok 3. Iya, bentar lagi, Pak. Oke, sambil nunggu jawabannya itu, saya tebak-tebakan dulu ya di kolom chat. Ada yang tahu nggak? England, Pak. Bener Pak, England. Kenapa England? Kenapa, Do? Negara-negara apa yang memiliki hurufnya itu double? Jadi penyebutannya itu double hurufnya. Ada yang tahu nggak? Tadi siapa yang jawab tadi? Windu tadi ya? Yang jawab England tadi siapa? Iman apa Windu tadi? Windows sama Iman, Pak. Kenapa England? Negara memiliki huruf double itu ya clue-nya negara di Afrika. Gue Zimbabwe. Kamu tahunya Zimbabwe. Kamu tahunya Zimbabwe aja. Ya, negara yang memiliki huruf double itu. Ada yang pernah dengar negara ini enggak? Gak tahu, Pak. Enggak tahu. Oke. Ban apa yang bisa hidup di air? Bandeng. Betul nggak, Iman? Tuh, sebentar teman-teman, lagi terakhir sebelum dijawab kelompok 3. Hewan apa yang perut, kepala, mata, sama kakinya itu ada di kepala? Laba-laba, Pak. Laba-laba, kenapa laba-laba?
Karena semua Bintang dekat laut, Pak. bintang laut. Enggak, bukan. Mana ini? Enggak ada lawan nih. Windu mana nih? Oke, ada yang tahu lagi enggak? Kutu, Pak. Betul. Ya, betul Intan. Jadi hewan yang perut, kepala, mata, dan kakinya ada di kepala itu ya kutu. Kenapa kutu? Karena kutu baik kepalanya, matanya, kakinya ada di kepala kita semua gitu. Ya, jadi kutu yang ada di kepala. Oke. Oke, kelompok 3. Makasih Intan ya, benar-benar benar. Udah kamu langsung A aja dah. Oke. Ada yang ini kelompok 3 sudah ya? Mana? Ya Pak, sudah Pak. Oke, silakan jawab. Menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Endang. Saat ledakan di Pertamina kemarin itu disebabkan oleh bahan kimia yang bagaimana sampai asapnya cukup lama untuk dipadamkan? Jawabannya, menurut Muhammad Jahagir Alam, dalam risetnya, various risk and safety analysis to reduce fire in oil refinery plan di Institute of Physics yang disebut IOP menjelaskan produk akhir dari penyulingan minyak adalah bahan yang sangat bisa menyebabkan kerusakan besar seperti yang baru saja terjadi di Balongan Indramayu. Hasil dari minyak mentah dan penyulingan adalah zat yang aktif dan mudah terbakar, baik organik dan inorganik. Seringkali muncul uap dari minyak organik cair, jika suhu naik bisa terjadi api. Nah, kan kebakaran kemarin itu kan disebabkan oleh sambaran petir. Itu tuh mungkin terus juga selain petir ada pembocoran di tangkinya itu. Pas banget kan ada kebocoran, terus hujan petir tuh pas lagi ada hujan petir sehingga terjadi peledakan. Terus dalam penelitian itu disebutkan bahwa 91% insiden di kilang minyak disebabkan oleh masalah mekanik, listrik, dan kimia. Hasilnya adalah kebakaran. Teknik foaming menjadi solusi utama untuk memadamkan kebakaran di kilang minyak. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Barangkali
Izin menambahkan ya Endang. Tadi kan Endang nanya kenapa gitu asapnya susah, maksudnya nggak mati-mati ya, nggak habis-habis. Karena itu kan maksudnya tangki tersebut kan isinya kayak bahan bakar gitu ya. Nah, terus terbakar gitu. Jadi mungkin kayak di tanah-tanahnya juga minyaknya itu kan masih ada gitu. Jadi ya itu susah, betul sulit karena saking banyaknya gitu tuh. Jadi ya kayak gitu dan susah. Maksudnya banyak, cukup lama waktunya. Jadi enggak berapa minggu gitu kayak gitu. Terima kasih. Bagaimana sudah Lindang? Halo. Bagaimana Endang? Udah jelas belum jawaban dari Widianti sama Susan? Dari tadi tuh. Dijawab Kok dari nggak ada tadi, suaranya ya? Endang. Iya tuh. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Sudah cukup. Sama-sama Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amni Sofiati. Saya izin ingin menjawab pertanyaan dari Epri. Pertanyaannya, pekerja di bagian lab bahan kimia atau yang berhubungan langsung dalam jangka waktu yang lama atau bertahun-tahun ada risiko bahaya bagi kesehatannya? Tidak, walaupun pekerja tersebut bisa dibilang selalu safety memakai APD. Mungkin tuh untuk risiko yang untuk jangka waktu panjang bertahun-tahun itu nantinya itu ke depannya itu tuh contohnya tuh bisa dari yang radiasi. Itu tuh bahaya banget kalau misalkan yang dia bekerja di lab terus kayak terkena radiasi gitu, apa ya, jadi nantinya semakin tahun ke depannya itu bakal bahaya juga buat kesehatan sama fisiknya juga. Kemungkinan itu sih yang bisa saya jawab. Kalau ada yang ingin menambahkan silakan. Anggi tadi di hasil risetnya Anggi, di slide-nya Anggi. Coba di jurnalnya dulu sebelumnya. Dia ini lab apa ya coba? Di jurnal awal, jurnal awal. Oke. Ya, silakan dijawab dulu pertanyaannya Bobby. Sudah bisa yang Bobby? Halo Endang. Endang.
Iya, Pak. Oke. Ya, sambil ini ya, yang pertanyaan Bobby dijawab ya, kelompok 3 ya. Tadi udah jelaskan ya sama Widi juga, terus sama Susan. Jadi penyebab kenapa kilang RU6 Balongan itu asapnya cukup besar. Ya, jelas ya suara saya ya. Jelas, Pak. Oke. Nah, jadi kan yang diproduksi oleh RU6 Balongan itu kan migas ya. Jadi minyak dan gas. Minyak dan gasnya itu baik itu bensin, baik itu atau pertalite ya sekarang, kemudian solar, aftur. Aftur itu untuk pesawat maupun gasoline, jadi sejenis gas dan sebagainya. Nah, ketika terjadi kebakaran, kenapa lama dan asapnya cukup pekat dan cukup hitam gitu ya? Karena memang bahan kimianya adalah tadi dari hasil pengolahan minyak mentahnya itu, ya pengolahan minyak mentahnya yang mengandung baik tadi bensin atau pertalite, solar dan sebagainya. Nah, minyak dan gas ini ketika dia belum habis, ya maka apinya masih akan tetap menyala seperti itu. Jadi makanya kenapa kemarin itu butuh beberapa hari untuk memadamkannya, karena memang kalau mau migasnya itu atau minyak dan gasnya itu nggak cepat-cepat diputus jalannya, kan itu kan ada berapa tangki tuh yang terbakar ya. Ada 4 tangki kalau nggak salah yang terbakar ya. Nah itu kalau nggak diputus alirannya, mungkin bisa kena ke yang lain lagi, karena kan gas itu kan dan bensin itu kan bisa menyambar kemana-mana. Kemudian sifatnya juga migas itu flammable. Flammable itu mudah terbakar dan eksplosif. Eksplosif itu mudah meledak. Nah, ketika ada panas, ya ketika ada panas berlebih, kemudian kan kalau kalian pernah ngisi bensin di SPBU, kan kalau kalian pernah lihat di tangki kalian, tangki motor kalian kan tuh ada kayak ada uap yang keluar ke atas. Pernah lihat ya, pernah ngisi bensin ya di SPBU. Nah, itu uapnya itu juga yang bikin membuat asapnya itu membumbung tinggi ke atas seperti itu. Jadi itu udah sifat kimiawi dari migas seperti itu. Makanya ketika sebenarnya kalau api kecil itu disiram air itu nggak efektif ya. Kenapa? Karena minyak itu kalau ketika disiram air, kalau kalian ini pernah masak terus pakai minyak goreng, pernah nggak sampai apinya naik ke atas tinggi? Nah itu kalau disiram air justru apinya itu makin tinggi. Kenapa? Karena minyak dan air itu kan nggak bisa menyatu. Ketika ada misalnya kalian goreng minyak goreng sampai gosong sampai habis minyaknya, kemudian ada api di atasnya, kalau itu disiram air justru bahaya. Makanya hati-hati kalau masak itu. Kenapa? Karena ketika ada apinya menyambar begitu justru makin bahaya, karena minyak tadi itu nggak bisa disiram dengan air karena dia dua komponen yang berbeda. Makanya kalau di apinya kecil, biasanya kalau di SPBU gitu biasanya pakainya foam atau busa, atau kalau nggak CO2, jadi bukan air. Tetapi kemarin tuh karena memang situasinya cukup besar, jadi memang mau nggak mau pakai air. Karena kan kalau pakai foam atau busa kan ya memang agak sulitan, butuh banyak seperti itu. Itu ya Endang ya. Jadi dari bahan kimianya yang migasnya tadi yang menyebabkan kenapa cukup lama apinya menyala dan asapnya juga cukup tinggi seperti itu. Oke, Endang? Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Berikutnya tadi Epri. Ya, halo Epri. Dengar ya suaranya ya. Dengar, Pak. Oke. Resiko bahaya bahan kimia bagi pekerja laboratorium. Misalnya tadi April tanya, kalau mereka sebenarnya udah pakai APD lengkap, tetapi masih bisa nggak terpapar risiko? Masih bisa ya. APD itu adalah hierarki pengendalian terakhir. Ya, hierarki pengendalian terakhir. Yang pertama, ada yang tahu apa? Ada yang masih ingat hierarki pengendalian kecelakaan kerja? Ada yang masih ingat apa aja? Ya, yang pertama itu eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga engineering control atau rekayasa teknik, yang keempat administrasi,
Yang kelima baru APD. Jadi APD itu langkah terakhir sebenarnya untuk pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Apa aja sih resiko bahayanya? Jadi lab kimia itu beda-beda ya, Epri. Ada yang lab kimia perusahaan, misalnya kayak Indofood. Mereka itu biasanya untuk sebagai tester atau untuk quality control makanannya. Kayak misalnya bahan-bahan kimia dari atau bahan-bahan yang dipakai di perusahaan itu berbeda juga. Kemudian kalau yang dibawakan oleh kelompok 3 ini kan dari lab universitas ya, lab kampus. Jadi kayaknya ini lab jurusan kimia. Kemudian resikonya apa aja. Nah, di sini tuh kan ada resiko bahayanya. Jadi pengalaman saya dulu kan saya kayak kalian kuliah, saya sambil nyambi kerjanya itu jadi asisten lab, jadi asisten praktikum. Nah, salah satunya itu di lab saya itu juga banyak bahan-bahan kimia, ada mangan, ada ada kalium, bahkan ada asam sulfat, ada asam fosfat, peroksida, kemudian maupun dari yang biologis dari angka kuman, misalnya pengukuran E. coli dan coliform, kemudian HCl dan sebagainya. Jadi cukup banyak bahan-bahan kimianya. Nah, resikonya juga beda-beda ya, resikonya juga beda-beda. Ada yang iritan. Iritan itu iritasi. Jadi kalau kena kulit itu menyebabkan gatal-gatal, iritasi. Ini biasanya bahan-bahan larutan. Kemudian hampul. Jadi sesak juga. Kemudian toksik. Toksik itu racun. Kalau yang racun itu ya yang kita kan kemarin tuh hampir mau praktikum toksisitas ikan ya, toksisitas. Nah, itu salah satunya itu toksik itu bisa dari zat-zat yang racun kayak sianida, kayak dari air lindi itu untuk ikan ya. Kemudian dari laundry dan sebagainya. Yang intinya toksik itu dapat membuat efek racun ya. Very toxic, sangat beracun ya, bisa sampai menyebabkan kematian. Kemudian korosif. Korosif ini biasanya asam sulfat. Jadi korosif ini menyebabkan kayak kalau di besi itu berkarat, kalau di kulit itu bisa sampai kayak reaksi terbakar, jadi panas begitulah. Ya, itu contohnya asam sulfat. Kemudian flammable. Flammable itu kebakaran. Contohnya itu dari bunsen. Pernah lihat bunsen? Jadi yang kalau kalian pernah lihat, mungkin waktu di biologi ya, mohon maaf ya, di kita itu memang alatnya nggak ada. Jadi kalau kalian tahu bunsen nggak? Jadi kalau yang dari farmasi atau mungkin di IPA-nya ada biologi, dia itu tabung terus ada minyaknya itu warna biru. Pernah lihat nggak? Jadi itu dia minyaknya warna biru, terus nanti biasanya tuh dipakai untuk masak apa atau memanaskan apa. Nah, lampu bunsennya ini dulu pernah kejadian di tempat saya itu, jadi bunsennya itu tumpah, larutan bunsennya itu dia warna biru, cari aja nanti bunsen gitu ya. Nah, itu terbakar. Nah, itu seperti itu. Itu kalau di lab kampus ya, kalau di lab bahan kimia lebih banyak lagi. Kemudian highly flammable, resiko terbakar cukup tinggi. Kemudian eksplosif. Eksplosif itu meledak ya, tergantung bahan kimianya. Ini saya jujur saya nggak tahu ya. Di Undiksa, FMIPA Undiksa ini saya nggak tahu bahan-bahannya apa aja. Karena yang di screenshot juga halaman depannya aja, jadi saya nggak tahu apa aja bahan-bahan kimianya. Kalau kalau eksplosif itu mudah meledak ya. Eksplosif itu mudah meledak. Contohnya kayak tabung gas ya, yang sifatnya gas atau minyak dan gas seperti itu. Kemudian oxidizing. Oxidizing itu bereaksi ketika ada oksigen, Epri. Jadi dia ini bisa terbakar ketika ada oksigen, atau bisa juga dia itu terjadi penguapan karena ada reaksi oksigen di dalamnya, itu oxidizing. Kemudian dangerous for the environment. Jadi berbahaya terhadap lingkungan. Ya, contohnya yang kemarin RU6 juga itu termasuk dangerous for environment. Kemudian flammable solid. Flammable solid itu
solid itu cairan, flammable itu resiko terbakar. Jadi contohnya ya migas lah seperti itu. Kemudian liquid, kemudian flammable gas, ini dari gas. Kemudian sorry, yang solid itu padatan, sorry ya, maaf ya, solid itu padatan. Kalau yang liquidnya itu cairan, kalau yang gasnya itu gas ya, itu resiko terbakar dari gas. Kemudian poison. Kalau dulu mungkin kalau terbakar atau meledak itu kalau di tempat saya itu kan kita ketika apa namanya, ini yang saya ini ya, ini yang pengalaman saya aja yang saya jadi asisten di lab kampus saya. Jadi di sana itu ada tabung gas untuk memanaskan autoclave. Autoclave itu jadi ketika untuk apa namanya sterilisasi alat, jadi alatnya itu semacam direbus gitu, nah perebusan itu pakai tabung gas. Nah kurang lebih begitu. Jadi sterilisasi alat atau untuk mensterilkan alat itu direbus lah kurang lebih begitu pakai tabung gas. Itu juga beresiko. Kemudian poison itu racun. Ya, jadi tergantung zatnya apa. Kemudian inhalation. Inhalation itu gangguan pernapasan. Ya, gangguan pernapasan, Epri. Jadi misalnya gas-gas ya misalnya kalau kalian ngisi SPBU juga kan gasnya itu menyengat. Nah, itu bisa menyebabkan apa namanya sesak. Biasanya ini asam-asam kuat bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Begitu ya. Nah, resikonya apa? Tadi ada yang keracunan, berbahaya bagi kesehatan, korosif, kemudian dapat merusak jaringan hidup. Dapat merusak jaringan hidup itu merusak sel-sel. Jadi ketika ada misalnya asam sulfat, kemudian kena tangan, nah itu kayak kamu misalnya kena minyak goreng, kemudian melepuh. Nah itu kan itu merusak jaringan. Jadi jaringannya itu rusak karena panas tadi atau karena korosif tadi. Kemudian iritasi, ya iritasi atau gatal-gatal. Contohnya kalau di industri itu yang saya pernah lihat tuh sampai kejadian dermatitis itu adalah dari saya pernah cerita ke kalian ya, penyamakan kulit, ya penyamakan kulit. Jadi itu bisa menyebabkan iritasi. Atau misalnya kalau kalian pakai deterjen, ya, kemudian panas, nah itu juga iritan. Pernah ya tahu ya, deterjen tertentu misalnya Epri nggak cocok dengan deterjen tertentu, kemudian panas, nah itu namanya iritan Epri ya. Kemudian menimbulkan ledakan tadi udah, panas, ekosistem udah ya. Kemudian, nah, ada nggak resikonya? Ada, walaupun sudah pakai APD, ya. Ya syukurnya kalau contoh ini kan dia di lab kampus, jadi kan nggak setiap hari ada di lab. Maksudnya itu kan nggak misalnya 1 semester aja, jadi nggak terlalu terpapar. Tetapi kalau dia itu di lab-lab kayak, apa namanya, misalnya jurusan analis kesehatan, dia itu kerjanya memang di lab, misalnya meriksa sampel darah, meriksa sampel urin, meriksa sampel apa namanya organ-organ dan sebagainya. Nah itu kalau di rumah sakit maupun di perusahaan itu resiko terpaparnya jauh lebih tinggi daripada yang di kampus ini, karena kan di kampus biasanya tuh nggak setiap hari, biasanya tuh juga nggak setiap semester ada, kadang-kadang di semester-semester tertentu aja. Apa namanya, kalau untuk APD-nya sih yang saya dulu pakai sih hanya baju lab, kemudian masker, sarung tangan, itu mata juga nggak ada seperti itu. Padahal juga mata itu bisa kena uap apa, dari uap dan sebagainya. Kurang lebih begitu ya, Pri ya. Jadi untuk resiko bahayanya apa, kalau di rumah sakit itu kalau dari bahan-bahan kimia tergantung. Ada yang dia itu, apa namanya, radioaktif, kalau dia itu di apa namanya, di bagian radiologi, ada juga yang apa namanya, mutagen, paling terparahnya itu radioaktif dan mutagen, jadi mutasi genetik. Tapi rata-rata yang tadi ini, iritan, apa namanya, toksik dan sebagainya, itu yang paling sering karena biasanya itu dari bahan-bahan kimia yang cair khususnya. Begitu ya, Pri ya. Terima kasih, Pak. Oke, terakhir kelompok 3. Tuh pertanyaannya Bobby. Kelompok 3 sudah yang pertanyaan Bobby?
Kelompok 3. Widi, Anggi, sudah bisa dijawab. Siapa lagi itu ya? Andin, Amni, Susan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bobby. Pertanyaan Bobby kan APD apa yang tahan terhadap penyakit masker gitu ya. Nanti terus kacamata, kayak kacamata APD tuh yang kaca tuh itu buat menghindari percikan. Terus sapu tangan untuk hindarin tangan iritasi atau kena tetesan bahan-bahan kimia yang berbahaya buat hindarin bahan berbahaya yang nempel di pakaian atau badan. Apakah begitu, Bobby? Itu tahu aja kayak APD yang itu lama-kelamaan itu yang benar-benar nggak terpapar gitu. Kan rata-rata kelamaan pasti juga terpapar gitu. Tapi nggak apa-apa, itu juga bisa. Mungkin ada yang bisa ditambahkan atau yang lain yang tahu. Terima kasih. Ya, sebenarnya APD itu ada setiap fungsinya itu ada apa namanya jenis APD itu ada fungsinya dan ada beda-beda grade-nya ya. Jadi ada grade-nya, Bob. Grade itu setiap APD itu tergantung. Jadi itu ada harga, ada barang lah seperti itu. Jadi semakin bagus kalau mau paling bagus kualitasnya ya berarti harganya juga berbeda-beda seperti itu. Jadi misalnya mungkin saya pernah kasih lihat ke kalian ya APD. Itu yang saya lihatkan ke kalian tuh APD-nya juga APD yang apa ya? Ya kualitasnya juga masih kurang lah seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau di apa namanya? Perlindungannya benar-benar memproteksi ya. Jadi misalnya kalau contohnya apa namanya kayak septisus itu disarankan yang di bagian depannya itu ada besi pelindung untuk telapak kaki bagian atas. Jadi ketika terjatuh benda itu masih aman kaki. Jadi ketika ada terjatuh benda besar gitu, nah itu masih aman kaki. Jadi nggak bisa kalau hanya pakai sepatu aja, misalnya sepatu kets atau sepatu apa namanya sepatu santai gitu, sepatu buat main nggak bisa. Karena kenapa? Kalau resiko bahayanya itu banyak kejatuhan benda-benda. Nah, apa namanya cocoknya itu septisusnya itu yang di atasnya itu ada pelindung bajanya di bagian atas. Ya, jadi APD itu misalnya kalau Bobby nanti jadi HSE officer atau sebagai ahli K3 di perusahaan, makanya disesuaikan budgetnya, tetapi harus tetap safety juga seperti itu. Karena kan nanti misalnya dari perusahaan tuh udah Bob cari aja yang KW-KW, cari aja yang murah-murah, disesuaikan juga. Yang KW-KW yang murah-murah juga kalau bisa tetap apa namanya safety-nya juga harus diperhatikan. Kemudian sarung tangan itu juga beda-beda Bob. Ada yang untuk latex, untuk karet, ada yang untuk tidak anti kesetrum, tidak ada yang untuk biar tidak apa namanya kena tahan bahan kimia, tahan panas dan sebagainya. Jadi beda-beda grade-nya atau jenisnya juga beda-beda. Jadi tergantung kalau misalnya nanti Bobby ada nggak yang aman banget melindungi? Ada. Jadi APD yang benar-benar jadi itu kalau mencari nanti misalnya nanti Bobby kerja sebagai ISO officer, carilah APD yang pertama
analisis dulu Bobby itu perusahaannya apa. Misalnya nanti Bobby dikerja di perusahaan ya atau rumah sakit. Bahayanya apa aja, Bob? Bahayanya apa aja? Bahan kimianya atau terpapar cairan-cairannya itu apa aja? Jadi disesuaikan seperti itu. Contoh misalnya nanti Bobby bekerja tadi di perusahaan apa namanya minyak yang sarung tangan buat karet nggak cocok seperti itu. Jadi disesuaikan dan itu juga ada grade-nya. Ada yang ketebalannya sekian. Ya nanti Bobby kalau misalnya ini paling bisa nanti apa namanya nanya-nanya ke pihak vendor atau pihak ketiga. Itu ada kok penjual yang memang AVD-nya itu kualitasnya grade-nya bagus. Kemudian kacamata. Kacamata itu juga beda-beda. Ada yang kacamata untuk pelindung cahaya, ada yang kacamata untuk pelindung debu, ada yang dia facile untuk pengelasan, itu juga beda. Nah, grade-nya juga beda. Untuk facial juga ada yang hanya biasa aja, ada yang benar-benar melindungi. Makanya itu kalau Bobby mau menyediakan APD, lihat ke anggarannya berapa, kemudian lihat resiko bahayanya apa. Kemudian helm. Helm itu kalau kalian lihat helm-helm proyek biasa itu mah kadang-kadang ada yang jatuh juga pecah. Jadi dilihat batoknya itu khususnya itu ada lapisan yang itu tebal enggak dan sebagainya. Dia kalau kejatuhan benda masih aman enggak. Jadi itu beda-beda Bob grade-nya seperti itu. Jadi kalau tanya kamu ada enggak yang benar-benar melindungi, ada, tergantung grade kamu pinginnya apa. Karena saya pernah datang ke pameran bahan-bahan APD, barang-barang APD. Ya, bahkan saya minta kartu namanya itu, mereka itu grade-nya itu bagus-bagus, tetapi harganya memang ya lumayan mahal, mahal-mahal banget malah memang. Makanya itu tergantung perusahaan kamu mampu nggak menyediakannya seperti itu. Tetapi kalau Pak kami mampunya segini Pak, disesuaikan lagi Bob grade-nya paling enggak yang masih aman, tetapi harganya ya terjangkau sama perusahaan kalian lah seperti itu. Ada yang masker juga beda-beda Bob. Ada yang buat debu, ada yang buat gas. Yang buat gas aja itu ada yang bisa filternya dicopot, ada yang memang dia benar-benar aman dari gas dan sebagainya. Jadi beda-beda jenis-jenis APD itu tergantung dari grade-nya masing-masing. Begitu ya, Bob ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Tambahan sedikit ya, tadi yang Endang itu saya baca minyaknya itu kenapa cukup lama, ternyata cukup banyak yang terbakar ya, sekitar 4.300 barrel. Ya, 4.300 barrel itu ya kalian aja beli 1 liter aja itu udah banyak ya, apalagi ini 4.300 barrel. Barrel itu jauh lebih banyak daripada liter ya. Kemudian yang apa namanya yang kurang tadi di kelompok ini adalah tentang MSDS ya. Pernah saya waktu di kimia dulu mungkin kalian pernah dapat ya. Sekilas MSDS itu Material Safety Data Sheet. Material Safety Data Sheet ini adalah tentang petunjuk atau informasi bahan kimia apa yang sedang di apa namanya yang ada di labelnya itu. Jadi itu label. Misalnya nih, ini misalnya bahan kimia apa? Misalnya dia itu bahan kimianya HCl di dalam botol. Nah biasanya itu di dalam botolnya, di luar botolnya itu ada stiker atau label. Ini nama bahannya apa, kemudian nama kimianya apa, kemudian dihindarkan dari apa, kalau bisa jangan terpapar apa, kemudian penyimpanannya di mana, suhu berapa, kalau terjadi keracunan itu bagaimana penata laksanaannya, begitu. Itu namanya MSDS, Material Safety Data Sheet, atau kalau bahasa Indonesianya itu LDKB, Lembar Data Keselamatan Bahan, berisi tentang informasi bahan kimia apa, sehingga nanti ketika kalian bekerja di industri kimia, apalagi kan Indramayu katanya mau ada petrokimia ya di Indramayu. Nah, itu kan pasti yang diproduksi adalah bahan-bahan kimia. Nah, perlu kalian ketahui tentang apa bahan kimia tersebut dan bagaimana penata laksanaannya. Itu ada di MSDS atau Material Safety Data Sheet. Begitu ya untuk K3 bahan kimia. Paham sampai sini semuanya? Oke, bisa. Kalau bisa kelompok 3 ditutup aja.
Ya, silakan ditutup kelompok 3. Halo. Ya, terima kasih. Ya, Bapak. Tadi ngestak, Pak. Ya, terima kasih yang sudah bertanya. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Di. Oke, kelompok 5 siapa? Masih ada sedikit lagi waktunya. Atun, Bapak. Atun. Yang mau share screen. Yang mau share Iya, screen siapa? yang Yang mau mau share share screen? share Siapa? screen. Atun. Iya, Atun. Iya. Atun. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kamu sehat nggak? Sebentar ya, saya cari nama kamu dulu. Atun udah buka belum filenya? Udah, Pak. Bentar. Mana nama kamu ya? Atun, Sri Atun. Oke. Sudah jadikan kos. Dibuka aja dulu kelompoknya Atun nih. Sambil nunggu Atun dibuka PPT-nya. Apa ini tulisan Rusia nih? Apa ini? Bapak boleh dimulai. Boleh, silakan. Bapak punten izin off cam ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas nggak sih? Pending. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang promosi kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Sri Atun. Baik, terima kasih. Di sini yaitu pengetahuan dasar. Bekerja dengan tubuh dan lingkungan yang sehat, aman serta nyaman merupakan hal yang diinginkan oleh semua pekerja. Promosi kesehatan kerja adalah suatu upaya memperdayakan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan diri serta lingkungannya. Promosi kesehatan menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek. Definisi dan konsep promosi K3 didefinisikan sebagai proses yang memungkinkan pekerja untuk meningkatkan kontrol terhadap kesehatan yang lebih luas. Promosi kesehatan di tempat kerja
adalah rangkaian kesatuan kegiatan yang mencakup manajemen dan pencegahan penyakit, baik penyakit umum maupun penyakit yang berhubungan dengan pekerja. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Atau di Baik, slideshow terima coba kasih. Atun. Atau coba di slideshow. Oh, banyak ininya ya, banyak animasinya ya. Yaudah deh, nggak usah pakai ini deh. Nggak usah pakai slideshow deh. Kalau banyak animasinya, Atun. Dah. Baik, terima kasih pemateri pertama. Yang kedua, pemateri kedua kan dibacakan oleh Adinda Almajana. Kepadanya persilahkan. Atun belum kelihatan. Udah, Din. Iya. Tapi itu Iya, itu slide bukan 9 slide-nya Tun. aku, Atun. Naik, Tun. Atun 34. 56. Oh iya, maaf. Satu lagi, Tun. Nah, udah. Definisi dan konsep promosi ketiga didefinisikan sebagai proses yang memungkinkan pekerja untuk meningkatkan kontrol terhadap kesehatannya. Namun, jika dilihat dari konteks yang lebih luas, promosi kesehatan di tempat kerja adalah rangkaian kesatuan kegiatan yang mencakup manajemen dan pencegahan penyakit, baik penyakit umum maupun penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Next. Manfaat promosi ketiga di tempat kerja. Yang pertama, bagi pihak manajemen tempat kerja. Yang kedua, meningkatkan dukungan terhadap program kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja. Yang ketiga, citra yang positif, yaitu tempat kerja yang maju dan peduli kesehatan. Yang keempat, meningkatkan moral staf. Yang kelima, meningkatkannya produktivitas. Yang keenam, menurunnya biaya kesehatan dan menurunnya stres. Yang ketujuh, meningkatkan percaya diri dan meningkatnya berkemampuan mengenai dan mencegah penyakit dan lain-lain. Terima kasih. Materi ketiga akan dibacakan oleh Mbak Neneng. Baik, terima kasih Atun. Salah satu langkah-langkah strategi promosi ketiga
Langkah strategi promosi kesehatan di tempat kerja dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat pekerja atau disingkat PPMPM, Primary Health Care Approach. Berikut adalah salah satu tahap langkah pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu ada advokasi dan sosialisasi, yang mana salah satu contohnya advokasi dan sosialisasi itu sosialisasinya secara dukungan gitu. Dan yang kedua musyawarah masyarakat pekerja, kayak mengadakan musyawarah gitu bersama pekerja-pekerja untuk menyusun langkah-langkah atau strategi dalam promosi ketiga. Terus yang ketiga memantau evaluasi dan pembinaan dan pengembangan atau dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini yaitu ada dua. Yang pertama penetapan program dan kedua elemen program. Yang mana penetapan program itu sebelum suatu program diluncurkan, maka harus sudah menentukan suatu program terlebih dahulu dan dilakukan pemilihan dan didokumentasikan sebelum program mulai diluncurkan. Dan adapun elemen programnya itu kebugaran fisik, contohnya kayak smoking education, penghentian merokok gitu, terus health education kayak pelatihan P3K dan CPR dan first aid training. Terima kasih. Selanjutnya disilakan kepada moderator. Makasih Mbak Neneng. Pemateri keempat akan dibacakan oleh saya sendiri. Persyaratan pelaksanaan program. 1. Lokasi yang mendukung. 2. Penentuan kelompok, fasilitas untuk membentuk gaya hidup sehat. Atau next. Di sini next lagi Tun. Review jurnalnya yaitu judul analisis implementasi promosi ketiga dalam proyek pembangunan gedung Y Semarang. Jurnalnya Jurnal Kesehatan nomor 1. Tahun terbit 2017, ISN 23563346. Penulis Ida Wahyuni, reviewer kelompok 5, sumber jurnal http jurnal si-undip.ad. Selanjutnya, pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh siapa tuh? Oleh Bobby. Kepadanya persilahkan. Ya baik, saya akan membawakan materi, yaitu ada permasalahan. Ini berdasarkan hasil survei pendahuluan, masih ditemukannya kecelakaan kerja yang terjadi di proyek pembangunan gedung Y, yaitu kecelakaan kecil sampai kecelakaan ringan seperti terjatuh, tergores, terjepit, tertusuk paku, kejatuhan benda, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan oleh pekerja yang tidak berperilaku K3 dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Yang mana menurut hasil wawancara dengan petugas K3 program promosi K3 kurang berjalan di proyek pembangunan hotel Grandikas Semarang, yaitu seperti safety morning yang awalnya dilakukan setiap 2 minggu sekali, tetapi jadinya hanyalah dilakukan 1 bulan sekali. Dikarenakan padatnya jadwal proyek yang kejar target, safety education yang hanya dikerjakan apabila ada mandor dan pekerja baru, itu pun dilakukan saat awal proyek saja. Pemasangan safety yang kurang diperhatikan, kurangnya media promosi untuk pekerja agar selalu waspada dengan
bahaya di tempat kerja. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi keselamatan kerja dan peningkatan kesehatan dalam mencegah kecelakaan kerja di proyek konstruksi PT XY Semarang. Next. Itu udah, Bob? Ya. Oh. Sumber data. 1 ada observasi, 2 wawancara, dan 3 informasi triangulasi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian itu PTX, proyek pembangunan gedungnya Semarang. Hasil penelitian didapatkan hasil PTX sudah melaksanakan upaya pencegahan kecelakaan kerja, salah satunya yaitu program promosi K3 yang terdiri dari safety morning, safety education, toolbox, meeting, rambu-rambu, dan poster. Kelebihan penelitian PTX proyek pembangunan gedung Y Semarang sudah menerapkan promosi K3. Kekurangan penelitiannya, implementasi program belum maksimal, sedangkan untuk pelatihan K3, pelatihan pengguna kerja serta gerinda tangan, bor, scaffolding, dan lain-lain. Simulasi K3, tahap darurat bencana atau kebakaran, dan pengadaan untuk paparan informasi K3 belum dilaksanakan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ya. Short movie kesimpulannya. Kesimpulan, upaya promosi kesehatan yang diselenggarakan di tempat kerja selain untuk memberdayakan masyarakat di tempat kerja untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya, serta mampu mengatasi, memelihara, dan meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri, juga memelihara dan meningkatkan tempat kerja yang sehat oleh dan untuk pekerja dalam menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat. Keuntungan promosi kesehatan di tempat kerja secara umum. Promosi kesehatan di tempat kerja mendorong tempat kerja dan tenaga kerja yang sehat, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Next. Terima kasih. Simple. Baik, terima kasih. Kami buka sesi tanya jawab. Yang mau ditanyakan, persilakan bisa di kolom chat atau ada yang mau bertanya? Ayo silahkan bertanya. Bagus nih materi tentang Promkes K3. Nanti salah satu yang akan kalian lakukan dan kalian hadapi misalnya kalau kalian tertarik di bidang K3 adalah tentang Promkes K3. Enggak hanya di perusahaan, di puskesmas atau rumah sakit juga sejatinya kalian tuh lebih ke promotif. Nah, karena kalian basicnya lebih banyak ke promotif, ya jadi siapa tahu kalian mau ingin tahu tentang tips-tipsnya atau bagaimana membuat promosi yang baik, bisa ditanyakan ke kelompok ini. Jadi biar kalian dapat gambaran paling enggak tentang bagaimana nanti promosi kesehatan di tempat kerja, baik itu di perusahaan maupun di puskesmas atau rumah sakit, begitu ya.
Naifa, ini ada videonya ya, Atun? Ada videonya apa gimana ini? Iya, ada videonya, Bapak. Bisa diputar atau gimana? Di slide nggak tahu. Atun bisa nggak? Nah, coba oke. Bapak maaf, dosen Pak An mau masuk jam 11.30. Oh, gitu. Ya udah. Oh, ya udah, dia tutup aja, Anggi. Anggi. Naifa ditutup aja, Naifa. Oh, tutup aja, Pak. Ya. Udah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah ataupun kurang memuaskan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Atun di stop share screen dulu ya.